Perbaikan jalan dilakukan agar akses transportasi keluar masuk kebun tidak terganggu, baik untuk mengangkut hasil panen dan material di dalam areal kebun. Perbaikan jalan secara mekanis dilakukan dengan menggunakan alat berat yang berupa grader dan boma. Perbaikan jalan secara manual dilakukan dengan menggunakan batu padas yang dipecahkan menggunakan palu pemecah batu. Setelah itu ditimbun batu tersebut pada jalan yang rusak. Pancang tanam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan letak pancang guna dijadikan titik persiapan penanaman kelapa sawit. Dengan jarak tanam 9x9x9 meter. Untuk pemupukan, pupuk yang digunakan di sini yaitu pupuk NPK majemuk yang disimpan di dalam gudang penyimpanan pupuk, yang selanjutnya diangkut dengan menggunakan truk untuk dibawa ke setiap blok penanaman. Setelah sampai ke blok penanaman, pupuk dimasukkan ke dalam ember dan dibawa dengan cara digendong. Setelah itu, pupuk diaplikasikan dengan cara disebar di sekitar piringan pohon kelapa sawit dengan dosis 2,5 kg pupuk NPK per pohonnya. Pada pengaplikasian herbisida, ada 3 jenis herbisida yang digunakan, yaitu dari jenis Roundup, Lindomin, dan Ali. Untuk dosisnya yaitu digunakan 80 cc herbisida Roundup per 15 liter air, 40 cc Lindomin per 15 liter air, dan 5 gram Ali per 15 liter air. Ketiga herbisida ini kemudian dimasukkan ke dalam knapsack sprayer dan kemudian dicampur hingga homogen dengan menggunakan air. Penyemprotan herbisida dilakukan dengan menggunakan alat semprot atau pompa yang dalam kondisi baik dan siap untuk dipakai. Dan untuk areal yang disemprot yaitu berada di piringan pohon dan di gawangan mati. Di perkebunan PT Pulahan Seruai terdapat 4 jenis tanaman inang yang dimanfaatkan untuk pengendali hama, terutama hama ular api. Yang pertama yaitu bunga pukul 8 atau Turnera subulata, kemudian ada Turnera ulmifolia, selanjutnya ada Cassia cobanensis, dan bunga air mata pengantin atau Antigonum leptopus. Kastrasi adalah kegiatan membuang bunga jantan dan betina serta buah yang tumbuh pada tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan. Kastrasi dilakukan dengan menggunakan dodos kecil. Tujuan dari kastrasi adalah untuk mempersiapkan tanaman kelapa sawit dari tanaman belum menghasilkan menjadi tanaman menghasilkan. Kastrasi dilakukan minimal 3 kali, yaitu pada tanaman antara 12 bulan hingga 26 bulan dan tidak dibenarkan memotong pelepah songgo buah. Angka kerapatan panen adalah persentase jumlah tandan matang terhadap jumlah tanaman yang diamati pada areal yang akan dipanen besok. Angka kerapatan panen dihitung dengan rumus jumlah buah matang per jumlah pohon diamati kali 100%. Tujuan dari penghitungan AKP adalah untuk mengetahui kebutuhan kerja, digunakan untuk melakukan taksasi produksi. Panen adalah kegiatan memotong tandan buah segar atau TBS yang masak serta memungut brontolan dan mengangkutnya ke tempat pemungutan hasil atau TPH dengan rotasi panen 7-9 hari. Panen dapat dilakukan menggunakan egret ataupun dodos. Panen dilakukan pada TBS yang matang fraksi 2 dan 3 dengan ketentuan brondol di atas 2 butir setiap kilo TBS atau minimum 5 brondolan di piringan sesuai dengan kriteria matang panen yang mengacu pada standar fraksi panen yang diperbolehkan. Pengumpulan TBS ke TPH dilakukan dengan menyusun 5 buah setiap barisnya dan tangkai buah dipotong rapat ke tandan 2 cm dan kemudian diberi nomor pemanen setiap tangkai buah.
Pengangkutan TBS dari TPH dilakukan menggunakan tojo yang kemudian diangkat dan dipindahkan ke mobil pengangkut. Sortasi adalah kegiatan pengumpulan hasil panen buah di loading ram, yang kemudian dilakukan pemisahan antara buah yang baik atau buah yang tidak memenuhi standar buah matang. Setelah dilakukan pemisahan, buah yang matang dimasukkan dan disusun ke dalam truk pengangkut. Penimbangan dilakukan untuk memperoleh data hasil panen pada setiap blok pada masing-masing afdeling. Janjang kosong yang diaplikasikan ada janjang segar yang diangkut langsung dari pabrik dan harus segera diecer ke lapangan. Janjang kosong mempunyai kandungan dan sumber hara yang kaya dengan unsur hara kalium dan menambah presentasi bahan organik dalam tanah. 5. Pengambilan sampel daun dilakukan pada pelepah daun yang ke-17. Setelah itu diambil daun dari kiri dan kanan dan dipotong sepanjang 10-20 cm. Setelah itu, daun dibersihkan dengan aquades dan diberi label untuk dikirim ke laboratorium. Pengambilan sampel tanah menggunakan bor tanah. Tanah diambil sedalam lebih kurang 30 cm di dua areal, yaitu di dekat piringan dan di gawangan mati. Setelah itu, tanah dikompositkan dan dibersihkan dari kotoran untuk dikirim ke laboratorium. Premi adalah pendapatan yang diperoleh pekerja apabila telah melebihi basis panen yang ditetapkan oleh perusahaan. Dengan ketentuan basis panen 1 ton untuk areal datar dan 700 kg untuk areal miring. Harga premi mati yang digunakan yaitu Rp7.000 dan jika melebihi basis maka diperoleh premi tingkat 1 yaitu Rp17.000 dan peningkatan sejumlah Rp5.000 untuk setiap ton. Ton.